kalau sudah bersih, ya, kita baca doa ya. Ya apa? Biar perjalanan pembelajaran kita semangat, lancar, dan hasil maksud. Oke, buat ketua kelas Gladys, pimpin. Mari kita belajar kembali. Setelah kita baca doa, ya, semoga saja atas doa kita semua perjalanan atau pembelajaran kita semua lancar, aman, tidak menemui suatu halangan apapun, dan bisa hasil maksud. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita mulai materi, ya, pengen absen dulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Ada. Ada enggak? Ada. Iya, ada. Siapa namanya? Mela. Meli. Mela Meli ya. Semoga atas nama Mela Meli tersebut, ya, kita doakan sehat selalu, ya, diberikan kesembuhan supaya bisa beraktivitas kembali. Al-Fatihah. Oke. Alhamdulillah, terima kasih atas pembacaan doa kita semua. Buat Mela dan Meli yang sekarang lagi sakit, ya, semoga Allah sehatkan, diberi kesembuhan buat Mela dan Meli, ya. Jangan ketawa ya kalau teman kita lagi sakit, ya. Kalau ketawa itu tandanya ada anaknya. Oke, selanjutnya Bapak mau menyampaikan materi tentang sistem pernapasan manusia. Ya. Namun sebelum menyampaikan materi tentang sistem pernapasan manusia, supaya kita semangat kebangsaan kita, ya, bahwasanya kita itu masyarakat Indonesia, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama sama. Oke. Ya? Ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibu.
negara yang subur, makmur. Yang amin, Allahumma amin. Ya. Oke. Selanjutnya Bapak mau menyampaikan materi tentang sistem pernapasan manusia. Ya. Nah, sudah Anda lihat ya di ini. Pengertian pernapasan manusia. Ya, sistem pernapasan manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam udara. Seseorang dapat dikatakan memiliki laju pernapasan normal apabila ia bernapas sebanyak 12 sampai 20 kali per menit saat istirahat. Dan itu secara berkesinambungan. Ya. Jadi bila mana kita beristirahat atau sedang beristirahat, napasnya itu kurang daripada 12 sampai 20 kali per menit. Ya. Yang jelas kita pasti ada gangguan, ya, alias punya penyakit. Sebab apa? Pernapasan kita terganggu, ya. Nah, terus kenapa kita manusia itu perlu bernapas? Perlu nggak bernapas? Kenapa perlu? Karena kita makhluk hidup, ya. Kalau tidak bernapas ya kita mati, ya. Kalau tidak bernapas yang jelas kita bakal mati, ya. Karena yang membedakan antara orang yang hidup dengan orang yang mati yaitu yang dilihat dari napasnya, ya. Kalau seumpama ada orang yang sedang tergeletak, ternyata ya dipegang, ya, hidungnya masih bernapas, tiba-tiba kita ngasih tahu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, atas nama ini meninggal dunia. Ternyata 1 menit kemudian dia bangun, langsung dimarahin. Kenapa? Karena kita beranggapan salah, karena dia itu masih bernapas, ya. Nah, terus manusia ini mempunyai sistem pernapasan dan ada juga fungsinya, ya. Sistem pernapasan kita itu mempunyai bagiannya, ya. Dan juga ada fungsinya, ya. Secara umum sistem pernapasan manusia terbagi menjadi dua bagian. Jadi ada 2 bagian, ya. Apa saja? Yang pertama yaitu saluran pernapasan atas, ya. Terus yang kedua saluran pernapasan bawah, ya. Siapa yang perempuan? Bagian sistem pernapasan manusia itu terbagi menjadi berapa? Menjadi 2. Coba sebutkan. Yang pertama saluran atas. Yang kedua pernapasan bawah. Siapa yang laki-laki? Ya, Bapak mau bertanya, bagian sistem pernapasan manusia itu terbagi menjadi berapa? 2. Menjadi 2.
bagian-bagiannya ya. Kita bahas yang pertama itu hidung. Mana hidung? Ini ya. Kalau ini namanya ya, karena sampai salah ya. Kalau ini namanya ya, namanya telinga ya. Kalau ini namanya rambut ya. Terus kita kembali. Ya. Waktu kita menyerap itu rasanya apa? Rasanya itu sesek. Rasanya kalau rasanya sesek berarti kita ada gangguan jiwa. Bukan gangguan jiwa ya. Gangguan pernapasan ya. Kita hirup. Rasanya itu sejuk. Rasanya itu dingin. Rasanya itu enak. Nah, setelah kita keluarin, bagian sistem pernapasan manusia dan fungsinya ya. Yang pertama itu hidung ya. Nah, hidung itu apa? Nah, ini bagian saluran pernapasan manusia yang bagian atas yang pertama itu hidung ya. Hidung itu apa? Nanti fungsinya itu apa? Udara yang kita hirup pertama kali masuk melalui hidung ya. Di sini udara disaring oleh rambut halus ya. Nah, di hidung kita kan ada rambutnya ya. Nah, rambut tersebut itu yang nanti gunanya itu buat menyaring ya. Kemudian dihangatkan dan dilemburkan oleh selaput lebih sehingga lebih nyaman masuk ke saluran nafas berikutnya ya. Makanya ya Allah memberi rambut yang di sini ini ada manfaatnya ya. Usahakan kita jangan dicabut ya. Kenapa? Karena ada manfaatnya. Itu gunanya itu buat menyaring ya, untuk menyaring dan untuk membersihkan supaya pernapasan kita itu tidak ya, tidak langsung terkena bakteri ya itu. Terus saluran pernapasan yang bagian atas yaitu berupa paring ya, bukan piring ya Pak. Paring ya. Apa sih paring? Paring yaitu penghubung antara organ hidung, mulut, dan laring. Udara yang masuk diteruskan ke saluran pernapasan lebih dalam sambil disesuaikan tubuh dan kelembabannya ya. Terus yang ketiga, saluran pernapasan atas yang ketiga yaitu berupa laring. Nah, laring ya. Apa sih laring? Laring sering disebut sebagai satu suara. Organ ini membawa udara dari laring ke trachea, melindungi saluran nafas dari udara asing dengan epilogis dan menghasilkan suara saat kita berbicara ya. Nah, itu ya. Organ bagian
ada 3 ya. Yang bagian atas ini ada di 3. Yang pertama di Hidung. Yang kedua Pak Faring. Yang ketiga laring. Ya. Oke, selanjutnya saluran pernapasan yang bagian bawah. Ya. Oh. Yang bagian bawah. Ya. Oh. Yang bagian bawah yaitu berupa yang pertama itu terang. Trapea. Apa itu trapea? Yaitu tenggorokan. Ya. Trapea merupakan saluran utama dari laring ke bronkus. Tinggi trapea dilapis ke sini. Selia dan lendir yang membantu menyaring partikel agar tidak mencegah kuman masuk ke paru-paru. Ya. Nah, yang kedua apa? Bronkus. Apa bronkus? Menyalurkan udara dari trachea ke paru-paru kanan kiri serta menangkap partikel asing melalui lendir pada dinding. Ya. Yang ketiga apa? Hah? Bronchiolos. Apa bronchiolos? Ya. Bronchiolos yaitu cabang-cabang kecil dari bronkus yang mendistribusikan udara ke seluruh bagian paru-paru yang memastikan udara sampai ke paru-paru. Ya. Yang keempat itu paru-paru. Ya, paru-paru itu apa? Organ utama tempat pertukaran gas. Di sini oksigen diambil dari udara dan dihirup di karbon dioksida, dilepaskan dari darah untuk dikeluarkan dari tubuh. Ya. Yang kedua yaitu alveolus. Alveolus ini merupakan kantong udara kecil di dalam paru-paru. Di sini yang terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Caranya yaitu oksigen masuk pembuluh kapital darah, sementara karbon dioksida ke alveolus itu dikeluarkan. Nah, setelah kita menghirup, terus dikeluarkan melalui alveolus. Ya. Nah, selanjutnya yaitu gangguan pernapasan manusia. Ya. Gangguan pernapasan manusia itu seperti kita flu. Flu itu apa? Flu adalah gangguan pernapasan oleh virus influenza yang bisa terjadi pada hidung, pada tenggorokan hingga paru-paru. Gejalanya yaitu berupa pilek, ya. Biasanya itu pilek, ya. Sakit tenggorokan, selalu bersin, demam, hidung tersumbat, kadang juga disertai batuk, ya, demam, ya. Itu akibat daripada kita mempunyai atau terkena penyakit gangguan pernapasan, ya. Terus yang kedua, gangguan pernapasan ini seperti apa? Asma itu apa? Asma adalah penyakit peradangan kronik yang menyebabkan masalah pernapasan. Penyakit pernapasan ini terjadi saat saluran nafas menyempit karena peradang atau tersumbat oleh lendir, ya. Jadi nafas kita itu terasa sesak. Ya, kalau seumpama merasa nafas kita sesak, ya, usahakan
yang menghirup udara terus buang. Kalau masih tetap sesak, kita harus nyari bahan dengan diam saja nanti disetir. Nanti kita semua bakal mati kalau diam saja. Ya, kita harus segera ke dokter periksa ya, supaya nanti bisa terobati. Ya. Nah, gangguan pernapasan manusia, tuberkulosis. Tuberkulosis itu apa? Penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jika segera mendapat perawatan medis, bakteri ini dapat menyerang jaringan paru-paru dan menyebar hingga menyebabkan kerusakan pada organ tubuh lainnya. Nah, pada semoga kita terkena penyakit tuberkulosis, kita harus segera menghadap ke dokter ya, menghadap ke maharasanya, menghadap ke dokter supaya apa? Bisa segera terobati ya. Terus yang keempat ini apa? Pneumonia atau radang paru-paru ya. Di dalam organ paru-paru kita terdapat alveolia atau paru udara. Ketika terjadi infeksi, maka alveolia akan meradang dan menjadi nanas atau lendir. Inilah yang terjadi ketika terserang pneumonia. Ya. Makanya kalau semua kita terkena penyakit paru-paru harus segera ke dokter. Ya, kalau cuma didiamkan saja takut nanti infeksi ya, terkena penyakit namanya dan adalah lainnya. Nah, ini gambar daripada organ pernapasan manusia ya. Nah, hidung. Ya, hidung di sini. Ini rongga mulut, ini laring, ini trachea. Ya, atau ini bronkiolus. Ini faring. Nah, sebelah sini paru-paru. Terus yang ini bronkus dan bronchus. Yang sebelah sini alveolus. Nah, selanjutnya mekanisme keluar masuknya udara. Nah, mekanisme keluar masuknya udara yaitu melibatkan perubahan tekanan di rongga dada yang disebabkan oleh pergerakan otot di diafragma dan otot antar tulang rusuk. Saat udara masuk, otot diafragma dan tulang rusuk berkontribusi dan bergerak ke bawah serta atas hingga rongga pada rongga dada membesar. Jadi seumpama kita bernapas, ya, mengurangi, terus membesar. Ya, coba lihat aja di perut kita ya. Kalau kita lagi menurut, yang jelas perut kita membesar. Terus besar lagi, besar lagi. Ya. Nah, hubungan gaya hidup dengan kesehatan paru-paru. Nah, supaya kita pernapasannya sehat, ya, paru-parunya sehat,
usahakan kita itu jangan merokok ya. Sebab merokok ini ya menyebabkan kerusakan pada paru-paru kita ya, kan sudah dijelaskan ya di bungkus rokok tersebut ya. Merokok itu menyebabkan gangguan jiwa, bukan gangguan jiwa ya. paru-paru, Rokok menyebabkan gangguan paru-paru, tensi, terus gangguan kehamilan ya, itu berbagai macam penjelasan ya. Makanya kalau seumpama kita terkena penyakit paru-paru ya, kita sesak napas, usahakan kita berhenti merokok ya, supaya kita sehat. Iya, ya. Walaupun sekarang masih sehat, takutnya nanti kalau sudah terkena penyakit, biar tahu ya. Jangan sampai setelah baru kita kena penyakit baru kita aduh ya. Gara-gara merokok saya ini kayak gini. Ya udah, kalau seumpama sudah merasakan terkena penyakit, ya sudah kita merokoknya berhenti ya. Begitu sehat kembali merokok lagi, jangan ya. Takut kita terkena lagi penyakit paru-paru tersebut. Nah, yang kedua yaitu kurang aktivitas fisik. Durasi waktu yang lama, perilaku tidak aktif atau standby berhubungan dengan fungsi paru-paru lebih rendah. Nah, kalau seumpama kita kurang aktivitas, maka nafas kita bahkan ya, apalagi kita tidur terus ya, bisa bangun ya, pilek, kepala pusing, badan terasa sakit semua ya. Kenapa? Karena kita tidak beraktivitas. Makanya kita kalau sekolah liburnya 1 minggu 1 kali, di hari Minggu tujuannya untuk apa? Untuk menghibur, untuk libur ya, supaya apa? Pikiran kita fresh ya, anggota tubuh kita fresh ya. Sebangun dari sholat subuh kita lari pagi ya, lari pagi ya, supaya apa? Pernapasan kita yang tadinya sesak bisa menjadi lega ya. Nah, terus yang ketiga, pola makan tidak seimbang. Kalau seumpama kita pola makannya tidak seimbang ya, makanya sekehendak sendiri, nggak beraturan, itu bisa mengakibatkan kekurangan nutrisi. Penting vitamin A. Kalau seumpama kita terkena penyakit tersebut karena makannya nggak teratur, usahakan perbanyak vitamin A, vitamin D, dan vitamin C ya, yang dapat mengganggu lapisan epitelis dan lemak. Terus yang keempat itu paparan polusi ya, yaitu menghirup polusi udara baik di dalam maupun di luar ruangan, dapat memperburuk kerusakan paru-paru. Nah, seperti makanya kalau seumpama khususnya yang laki-laki ya, kalau di WC umum usahakan jangan merokok ya.
Ya, jangan merokok sebab di dalam WC tersebut itu suasananya itu tertutup, nanti hawanya panas dan nanti nafas kita kenapa? Karena tadi WC-nya itu digunakan untuk merokok ya, padahal mungkin ya kayaknya sih sambil santai ya, padahal itu tidak baik buat kesehatan. Nah, supaya nafas kita sehat ya, paru-paru kita sehat, badan kita sehat, anggota kita sehat, usahakan menerapkan gaya yang sudah tertulis di sini, yaitu apa? Berhenti merokok dan menghindari asap rokok. Usahakan, apalagi kita masih SMP ya, belum bisa kerja, masih fokus belajar ya. Usahakan jangan merokok supaya nafas kita sehat ya. Ya, bukan hanya tidak boleh merokok, dan kita juga usahakan jauh dari asap rokok ya. Sebab apa? Dari asap rokok tersebut itu, kalau kita menghirup asap rokok tersebut, nanti takutnya paru-paru kita kena ya. Kan beda kalau seumpama kita menghirup asap rokok sama asap sate, enak mana? Rokok. Enak menghirup asapnya sate ya gitu. Ya mungkin yang rokok yang ada yang asapnya enak, tapi rokok menyebabkan paru-paru. rokok vape ya, rokok vape itu kan enak ya. Enak. Kalau seumpama kita melihatnya ya, dan kita menghirupnya itu terlihat mungkin rasanya enak, tapi vape itu juga bahaya buat kesehatan kita ya. Tetap harus dijauhi ya. Nah, supaya kita sehat juga harus berolahraga secara teratur ya. Usahakan dalam 24 jam kita harus punya jadwal ya. Kayak kita sekolah nih ya, dari mulai jam 7 masuk, terus istirahat, terus masuk lagi, terus pulang di rumah, baca materinya, terus istirahat, terus bangun, main ya. Terus kerjain yang ada di rumah ya, bantu ayah ibu kita, terus mengerjakan yang lain dan seterusnya. Pokoknya usahakan anggota tubuh kita olahraga supaya apa? Pernapasan kita itu sehat ya. Nah, terus yang ketiga yaitu makan makanan bergizi yang seimbang. Ya, makan makanan yang bergizi ya. Makanya alhamdulillah ya, Presiden kita Bapak Prabowo dan wakilnya
Mas Gibran ini menerapkan makan gratis, makan supaya apa? Kita belajar tidak terkena penyakit, supaya kita sehat, ya. Tidak terkena penyakit. Ya. Nah, terus yang keempat itu mengurangi waktu perilaku mencari atau menetap. Nah, mengurangi waktu perilaku sebentar atau menetap. Kita usahakan, ya, jangan diam saja. Harus bergerak, karena kita orang hidup itu kalau hidup saja pasti capek. Tidur terus pasti capek. Jalan-jalan terus pasti capek. Lari-lari terus pasti capek. Yang gak capek apa? Duduk. Duduk. Dikasih duit, itu capek, ya. Dikasih duit 1 miliar contoh, ya. Sedangkan ya uangnya itu belum rapi, kita harus memberesnya, ya, harus merapikan, ya. Tetap capek, ya. Yang nggak capek yaitu apa? Melakukan aktivitas sesuai dengan keinginan kita. Pokoknya yang penting jangan diam, ya. Kita gerak, pokoknya gerak, ya. Kalau mau percaya coba saja, ya. Ya, coba, ya. Kemarin hari Minggu tidur dari pagi, bangun sore. Terasa tidak. Kalau bangun namanya hebat, ya. Yang jelas pasti itu pusing, ya, kepalanya pusing, kadang Lepas ayo. ya. Bareng kita ke Lira. Terpasang. Iya. Kenapa? Karena Anak aja berlebihan, ya. Seharusnya bangun ternyata masih tidur, Masih tulu. ya. Dan kita pun harus bisa, ya, membagi mana yang waktunya untuk istirahat, mana yang waktunya untuk melakukan aktivitas, ya. Nah, contohnya waktu, ya, yang tidak boleh digunakan kita untuk tidur, ya, di waktu sore, ya, habis asar, ya, habis maghrib, ya. Coba saja, ya. Nanti kepala kita pusing, bahkan sampai kayak orang gila, ya. Atau pernah tidur sore, habis asar, tidur, ternyata bangun maghrib. Gimana yang Anda rasakan? Ya, rasanya itu pusing, ya. Seakan-akan kita kayaknya nggak sadar. Makanya kita tidak boleh tidur di waktu sore. Ya, alhamdulillah, ya. Islam ini mengajarkan kita semua di waktu sore disuruh ngaji, ya. Supaya apa? Sehat. Terus yang keberapa? Yang kelima itu meminimalkan paparan polusi. Ya, kita usahakan menjauh dari polusi yang membuat napas kita bersumbat atau bikin penyakit. Nah, kesimpulannya yaitu sistem pernapasan manusia
trachea, bronkus, paru-paru, dan hepalus yang bekerja untuk memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Proses ini sangat penting karena oksigen digunakan tubuh untuk menghasilkan energi. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Masih lanjut, ya. Oke, dari materi tersebut, apa ada yang perlu ditanyakan? Paham semua ya? Iya, kalau paham, Bapak mau membagikan kelompok ya. Oke, kita terbagi ya. Kelompok. Nah, kelompok yang pertama nanti ini ya. Hah? Oh, kelompok yang kedua yang Ini satu. kelompok yang kedua. Ini kelompok yang pertama dan ini kelompok yang ketiga ya. Tiga, kenapa tiga? Oke. Enggak. Oke. Persilakan buat Membaca. bekerja sama dalam kelompok ya. Kelompok yang pertama nanti membahas tentang ya, dampak rokok terhadap paru-paru. Nanti dikerjakan bareng-bareng ya. Ya. Kelompok yang kedua nanti harus mengerjakan Yang pertama. atau diselesaikan gangguan pernapasan. Ya. Tangan aku bagus banget. Kelompok yang ketiga yaitu nanti membahas tentang Cinta, struktur dan fungsi organ tubuh. iya dan pernapasan. Ya. Silakan mangga diundikan atau didiskusikan per kelompok masing-masing mangga ya. Kita tidur dulu. Iya. Ya, kok jadi ramu. Loh iyalah. Jangan Ayo, Pan. dijadikan- Lagi, Pan. Kamera Semua kan. Indonesia sebasa. Kameramen tak. Cepat. Order macan. Ordonya macan. Iki digaya macan nih, bercelik. Order macan kan. Kon macan order macan. Kenapa? Dia kenapa lepas duluan? Ngambak kali. Kelompok ya. Bisa kelompok Pak. Iya, maksudnya kan Jadi kayak gini ya, ini kita gini. Kita banyak boleh. Tapi sore itu ambil ya. Kami yang punya. Kami yang punya. Yo, silakan. Dia mana? Adil lah. Ya gili. Gili lah. Ayo. Ya. Tentang cerita ya. Ini kalau lagi sekolah ini ya pada udah cilik ya. Gue nggak ada dulu ya. Aku ada kan besar.
Lagi apa? Ini apa? SMA Negeri 1 Jenaun. SMA no. Oh, SMA itu. Waktu kalian bukan di depan. Ya, bukan yakin. Dia balik-balik kalau udah terlihat dia seorang manusia bernama Depan. Jangan semangat. Jangan semangat. Office ini di office. kawan di sini kok. Promosi. Guru saya sangat Ya. Ayau. Lihat pria yang kenal.
Tulisan apa sih? Angkat. Bego. Bisa dicepatin dikit. Emang sakit deh. Aji padahal sih.
Kalau udah siap, mangga maju dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 ini. Ya. Kayak sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan silakan. Perkenalkan nama saya Ari. Ya. Yang telah kamu bahas tadi tentang siapa? Silakan dijelasin yang tadi sudah didiskusikan dari kelompok pertama, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan depan. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menyampaikan
kemudian ini ya, gangguan pernapasan ya. Nah ini sudah dipaparkan dan ini sudah ditulis, sudah dirangkum ya dari diskusi kelompok 1 yaitu tentang gangguan pernapasan yang sudah ditulis tadi adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan bernapas, dada terasa sesak seperti di pinggang, leher seperti tercapek. Ya, jadi sudah dijelaskan yaitu penyebabnya dikarenakan merokok, terus terpapar polusi, mengalami stres berat, dan gejalanya yaitu seperti demam, batuk, gelisah, ya. Dan pencegahannya yaitu dengan cuci tangan, jangan merokok, konsumsi makanan bergizi, berolahraga secara teratur, istirahat yang cukup. Oke, mantap. Ya, ucapan buat kelompok pertama. Oke, selanjutnya dari kelompok kedua silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kelompok 2. Ya. Ya. Apa nama? Ya, nama saya. Nama saya Bapak. Azam. Ya. Apa? Ini dong apa ya kamu? Mau? Ada apa? Asli. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah dari penyampaian kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 3. Mangga. Ayo. Ayo, dikawal dengan Anda. Kami ada.
Di setengah matang. Ikut. Goblok ada video tahu. Kan ada ciri kan kalau nyata. Padahal ada ciri. Ayo, silakan. Kelompok 3 maju. Oh, Maju. Ustaz maju sih. Ayo. Oh shit pun. Oh, Pak, Ayo, sini maju. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu. Saya dari kelompok. Habis ini saya dari kelompok 3. Ya. Perkenalkan nama kamu siapa? Perkenalkan nama saya. Kode. Onde. Terus Pak. selanjutnya Ada Hau. selanjutnya Mary. ya. Akan menyampaikan apa? Akan menyampaikan apa? Tentang iya, coba jelasin. Struktur Udah, gede. Yuk. Itu deh. Demikian, assalamualaikum. kita bacakan kembali yaitu selanjutnya dari kelompok 2 yaitu dampak rokok terhadap paru-paru. Nah, di sini dijelaskan katanya rokok menyebabkan kerusakan pada paru-paru seperti kanker paru-paru, penyakit paru-paru, obstruksi kronik, merokok
perusahaan pertahanan paru-paru. Memicu perdagangan peradangan, menyebabkan penumpukan lendir dan menghancurkan jaringan paru-paru. Nah, ya terus ini dampaknya. Nah, tadi udah ditulis dampaknya. Kanker paru-paru, pecahnya jaringan paru-paru, peradangan saluran nafas, penumpukan lendir, gangguan pada wajah. Nah, cara pencegahannya itu jangan merokok. Ya, pertama. Yang kedua, menjauhi diri dari asap rokok. Selanjutnya yaitu dari kelompok 3, struktur dan fungsi organ pernapasan. Struktur organ pernapasan meliputi hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, alveoli, dan diafragma yang berfungsi untuk memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, serta fungsi tambahan seperti penyaringan udara, pelembaban, pernapasan udara, dan penciuman bau. Fungsi utama yaitu untuk pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Ya, oke. Nah, terus fungsi organ pernapasan. Organ yang pertama ini hidung. Strukturnya yaitu berupa rongga dan saluran hidung. Fungsinya pintu masuk udara, menyaring, membersihkan dan mengeluarkan udara yang baru dan membantu indera penciuman. Oke, dan selanjutnya. Oke, mantap. Oke, kita pertamanya buat kelas 1. Ya, kelas. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 berdiri. Mana kelompok 1? Ya, kelompok 2 ngacung. Kelompok 3 mana suaranya? Oke, mantap. Oke, sekian dan terima kasih.